Dalam video ini saya akan memberikan ilustrasi pergerakan semut ya, dalam algoritma and system untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem. Di sini teman-teman bisa lihat DIJ ini adalah tour cost from city E to J, ya distance ya. Nah, si semut ini bergerak berdasarkan probabilitas. Ini adalah flowchart algoritma and system ya, untuk menyelesaikan permasalahan traveling salesman problem. Jadi mulai di sini inisialisasi, kemudian semutnya diletakkan secara random ya di kotak-kotak. Kemudian untuk setiap semut dia akan menghitung ya, dia akan bergerak dari satu kota ke kota lain gitu. Terus dilihat masih ada nggak kota yang belum dikunjungi? Ada ya, berarti kunjungi lagi kota berikutnya. Ada lagi tidak gitu ya, sampai semua kota itu dikunjungin. Kalau tidak semua sudah dikunjungi, maka dia ke sini ya, return to the initial cities. Dia akan balik lagi ke kota awal. Baru di situ dilakukan update pheromone. Ya, update pheromone, kemudian nanti akan apakah stopping kriteria yang sudah terpenuhi atau belum, ini tergantung ya mau melakukan berapa iterasi gitu ya. Gitu. Jika sudah atau misalnya tidak ada perubahan yang signifikan gitu setelah beberapa iterasi, kita bisa juga bilang ini sudah konvergen ya, sudah tidak ada perubahan lagi ya. Konvergen artinya semut-semut itu udah sepakat bahwa jalur yang paling pendek ini misalnya dari A ke B ke C ke D terus balik lagi ke A, itu udah tidak berubah nih setelah berapa iterasi, semut-semutnya semua melewati jalur itu, maka itu sudah dikatakan konvergen dan dia bisa keluar ya, print best tour. Kita lihat ilustrasinya ya teman-teman. Nah ini misalnya dia mulai, balik lagi ke iterasi 1 ya. Ini iterasi 1, jadi ada 5 kota. Kita letakkan dulu, kita punya 5 semut misalnya. Nggak harus 5 ya, bisa 10, bisa berapa. Tapi untuk kasus ini misalnya jumlah kotanya 5 dan jumlah semutnya 5. Kita letakkan dulu secara random, misalnya semut A di kota A, B di kota B, C, dan seterusnya. Oke. Iterasi kedua dia jalan ya, semut ini jalan. Iterasi kedua yang A tadi kemana? Ke D ya, jadi sehingga dia menyimpan informasi, oh dia tadi dari A terus dia ke D gitu ya. Begitu pula semut-semut yang lain ya, mereka merecord mereka tuh gerak dari mana ke mana gitu ya. Nah, kok bisa ke D nih misalnya, kenapa kok N-nya ke D? Ya dia menghitung probabilitasnya pakai rumus yang udah kita bahas, pakai rumus probabilitas, terus bisa pakai konsep rolled wheel gitu ya. Dia keluarin nilai random, tetapi tetap harapannya adalah yang peluangnya paling besar ya, itulah yang cenderung lebih dipilih kan gitu. Oke, jadi setelah melakukan perhitungan probability, si A yang probabilitas yang dipilih adalah yang peluang dia A ke D, karena ini yang misalnya paling mendekati ya, paling mendekati dengan konsep roulette wheel-nya tadi. Kemudian iterasi ketiga ya, gerak lagi, si A itu dari D kemana? Ke C gitu ya. Kita fokus ke satu ini untuk memudahkan. A ke C berdasarkan apa? Rumus probabilitas lagi. Terus dia hitung lagi probabilitasnya gitu. Terus dia kemana? Dia ke E. Si semut yang tadi ini milih ke E. Ya, terus udah semua belum dikunjungi. Ada lagi nggak yang kota yang belum dikunjungi oleh si semut satu? Ada ya, dia belum pernah ke B kan ya? Oke, nggak ada pilihan lain, dia satu-satunya. Berarti peluangnya 1 ke B, karena dia tidak punya, istilahnya tidak punya lagi ya, kota lain yang belum dikunjungi gitu. Lalu iterasi ke-6 ya dia kembali lagi. Nah ini udah satu tour nih, berarti si semut tadi sudah menyelesaikan satu perjalanan gitu ya, karena mereka masing-masing sudah kembali ke kota tujuan. Lalu apa yang dilakukan setelah ini? Yang dilakukan setelah ini mereka akan menghitung ya dari A, D, C, E, B, A ini ya, cost-nya berapa sih gitu, cost-nya berapa, terus dia feromomnya dia update pakai rumus feromon update yang tadi kita bahas gitu ya. Nah, jadi setelah semut-semut tersebut melakukan perjalanan satu tour, artinya dari kota awal kembali lagi ke kota asal gitu, yang dilakukan selanjutnya itu adalah pheromone evaluation ya. Jadi feromonnya diupdate sesuai dengan rumus feromon. Ya, rumus feromon update tadi. Kemudian itu artinya sudah selesai nih satu run. Oke. Nah, artinya kita bisa mulai lagi run yang berikutnya ya. Tentunya sebelum kita mulai ke second run, kita harus save dulu ya, tour yang terbaik tadi diingat dulu ya, disimpan dulu. Lalu kemudian semutnya mati gitu ya. Dan semut baru lahir. Ini kemudian nanti akan masuk ke
run yang kedua. Nah, run yang kedua ini seperti apa? Run berikutnya ya itu akan melakukan hal yang sama lagi ya. Semut-semut itu akan berjalan lagi dari kota ke kota dan kemudian membentuk satu tour lagi. Dievaluasi lagi nih nanti cost-nya berapa di tour yang baru, lebih baik atau tidak gitu ya. Gitu. Kemudian disimpan lagi tour yang terbaiknya ya dan dimulai lagi run yang berikutnya. Seperti itu sampai dia menemui kondisi berhenti ya, termination condition. Oke. Nah, end system yang tadi kita jelaskan itu adalah ya SEO algorithm yang paling pertama dan yang paling basic gitu ya. Setelah itu dikembangkan lagi banyak algoritma SEO yang lain, di antaranya ada Elitist End System, ya MACE, ESRank, yang teman-teman bisa lihat di sini. Nah, di paper ini nanti saya berikan linknya ya di New LMS. Teman-teman bisa baca ya perkembangan SEO setelah end system. Dan ini saya sangat sarankan supaya teman-teman punya gambaran ya apa saja SEO yang telah dikembangkan setelah end system. Nah, aplikasinya untuk apa aja nih? Banyak sekali ya, terutama scheduling problem, ya job shop scheduling problem gitu ya. Bagaimana teman-teman melakukan penjadwalan gitu ya. Termasuk misalnya mau melakukan contohnya melakukan penjadwalan kelas gitu ya. Jadi ada hari Senin sampai Jumat, kelasnya sekian, dosennya ada sekian, mahasiswanya seperti ini. Bagaimana kita men-set gitu ya jadwal perkuliahan sehingga tidak bentrok gitu ya kuliah yang satu dengan kuliah yang lainnya. Kemudian juga masalah vehicle routing problem ya. Bagaimana kita menempatkan ya, misalnya ada suatu perusahaan ingin mendeliver produk gitu ya ke kota-kota gitu. Nah, bagaimana supaya si kendaraan pengantarnya ini bisa melalui jalur-jalur sehingga jalur yang ditempuh ini efisien ya dari segi cost gitu ya. Cost perjalanan, bahan bakar, dan sebagainya. Lalu contoh yang lain adalah assignment problem. Ya, ini mirip task allocation problem. Jadi ada 5 task misalnya, kemudian mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu berdasarkan load-nya gitu ya. Ya, beban kerjanya sekian gitu, yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Dan juga di graph theory ada permasalahan seperti set covering problem dan sebagainya ya, knapsack. Ini juga teman-teman pernah belajar ya di analisis algoritma. Nah, ini permasalahan-permasalahan yang bisa diselesaikan dengan SEO. Lalu ada permasalahan lain seperti ini, teman-teman bisa lihat ada image processing, intelligent testing system, system identification, ya juga sampai ke power electric circuit design. Oke, jadi banyak sekali manfaat yang teman-teman bisa dapatkan jika mempelajari SEO. Nah, selain end colony algorithm, ada end algorithms yang lain ya. Misalnya symmetry organization and broad care, dan division of labor. Nah, algoritma-algoritma ini bisa teman-teman baca di buku Computational Intelligence and Introduction ya. Dan juga di buku Swarm Intelligence from Natural to Artificial System. Di kedua buku ini teman-teman bisa membaca tentang algoritma end yang lain. Oke, symmetry organization itu seperti apa? Ya, biasanya ini konsepnya digunakan untuk clustering gitu. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya adalah inspirasi symmetry organization ini awalnya dari bagaimana semut itu mengorganisir ya semut-semut yang mati gitu. Kalau symmetry kan berarti kayak kuburan gitu ya, bagaimana mereka mengorganisir kuburan ya, kuburan semut ya dalam konteks ini. Jadi misalnya di sini teman-teman bisa lihat nih pas initial state semut-semut yang mati masih random seperti ini. Kemudian pada saat jam ke ini 3 hour ya, 3 hour gitu ya. 3 hour. Nah, beberapa jam berikutnya ya, semut-semut ini sudah mulai lebih terkelompokkan gitu. Nah, ini T equal to 6 hour. 6 day 6 hour ini sudah terbentuk ya seperti cluster-cluster, dan pada saat 36 hour, nah ini sudah ada 3 cluster. Nah, konsep ini diadopsi ya untuk menyelesaikan clustering gitu. Permasalahan clustering misalnya teman-teman ingin mengcluster data gitu ya. Nah, ini bisa dibaca di Swarm Intelligence from Natural to Artificial System. Ya, kalau broad care itu juga bisa digunakan untuk mengcluster ya, juga untuk menyelesaikan permasalahan clustering. Nah, inspirasinya dari mana? Inspirasinya ini dari bagaimana semut itu mengelompokkan larvanya. Jadi kan larva itu ada yang ukurannya besar, ada yang kecil gitu ya. Jadi kalau di gambar ini
teman-teman bisa lihat bahwa nggak terlalu jelas ya, tetapi ini larva-larva yang kecil tuh adanya di tengah gitu, sudah diorganisir oleh semut-semut itu supaya letaknya di tengah, dan larva yang besar itu diletakkan di luar gitu ya. Jadi ini seperti ada patternnya. Nah ini juga bisa dibaca di buku ini. Lalu division of labor ya, teman-teman juga saya berikan referensi yang bisa dibaca gitu ya. Nah, ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan permasalahan task allocation gitu. Bagaimana kita punya misalnya semut dengan kemampuan yang berbeda-beda gitu, heterogeneous agents gitu. Semut dengan kemampuan, kan semut tuh ada semut pekerja gitu ya. Terus ada semut yang jenis lain. Nah, itu kemudian ada pekerjaan nih, ada task gitu. Tasknya itu kan memerlukan kemampuan yang berbeda-beda ya. Nah, bagaimana cara ya meng-assign ya, menempatkan semut itu dengan semut yang memiliki kemampuan berbeda-beda tadi ke task yang juga memerlukan kemampuan semut yang berbeda. Jadi gimana caranya mengalokasikan semut ya ke dalam task. Itu juga masalah division of labor, inspirasinya dari semut, karena semut-semut itu kan bekerja ya, ada yang semut yang tugasnya melindungi ya larva, ada semut yang tugasnya mencari makan dan sebagainya. Itu menginspirasi lahirnya division of labor. Oke, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semoga bisa dimengerti ide besarnya. Selamat belajar.